Oke, selamat pagi Pak Teguh. Nah Pak, mungkin boleh di-share Pak untuk pengalaman dan kira-kira hal-hal penting yang dipelajari di Berkshire Hathaway annual meeting kemarin Pak. Soalnya saya kemarin nunggu-nunggu di blog dan YouTube kayaknya belum ada cerita tentang ini nih Pak. Itu saja Pak. Sebenarnya Terima karena kasih. ceritanya panjang banget sampai saya juga bingung harus ceritanya dari mana gitu ya. Tapi memang itu kemarin itu pengalaman yang menarik sih. Oke, saya ceritakan sedikit di sini, Pak Alfian. Siap, siap Pak. Jadi begini, ya memang kemarin itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Eh, apa ya? Begini, saya sebenarnya ke sana itu nggak sendirian, bertiga ya dari Indonesia itu. Jadi sama teman saya namanya Pak Zomi, itu memang partner saya di Averi Investama, dan satunya lagi namanya Pak Amir. Pak Amir ini ya teman aja lah. Beliau pengusaha, senang value investing juga, senang investasi saham juga, jadi kita berangkat ya. Saya waktu berangkat itu agak deg-degan sebenarnya. Kenapa? Dari rumah saya di Bandung, karena kan syaratnya harus antigen ya, kita harus dites ini. Kalau positif gimana? Kagak jadi dong, ya kan? Waduh, udah gitu sebelumnya saya ada buka puasa bersama dulu, kumpul sama banyak orang. Masya Allah saya bilang, gimana ini kalau besok saya dicolok dan ternyata positif? Alhamdulillah negatif, jadi saya tetap bisa berangkat ya. Dan saya udah kesana kemari pengalaman, tapi ke Amerika Serikat itu memang baru kemarin. Dan itu ternyata jauh sekali Pak, jauh. Dari Indonesia naik pesawat transit di Qatar ya, di Doha itu ya 8 jam. Tapi dari Doha terbang lagi sampai New York, JFK, itu 14 jam Pak. Ya kalau orang kaya duduk di bisnis mah enak, kita kan duduknya di ekonomi Pak. Kasur kursinya udah kayak triplek gitu kan, jadi capek kita, mana banyak bayi nangis sepanjang jalan gitu kan. Dan kita selama 14 jam kena AC terus menerus. Jadi pusing sebenarnya waktu itu, saya sempat kurang enak badan gitu ya. Lalu begitu kita sampai di imigrasi, betul, memang betul orang Amerika itu agak rese. Biasanya kalau kita masuk ke negara-negara lain ya kita cuma dilihat, oh ada visanya, udah selesai. Kita diinterogasi dulu di situ. Mau kemana? Bawa duit berapa? Nginep di mana dan seterusnya. Saya alhamdulillah lancar, tapi ada beberapa yang sampai saya lihat itu ya turis-turis yang lain itu sampai disuruh masuk gitu di ruangan tertentu, diinterogasi lagi di situ. Ngeri banget saya bilang. Buset. Tapi untungnya waktu itu saya langsung ini ya. Jadi saya kemudian itu udah 36 jam sejak saya berangkat dari rumah sampai akhirnya mendarat di US itu. Jadi udah pusing, lapar, haus, capek, pengen tidur ya. Saya naik subway, ya subway di New York sama aja lah seperti di negara-negara lain. Sama aja kayak kita di Jakarta itu punya apa namanya, MRT ya, seperti itu. Lalu saya keluar itu persis di kota Manhattan ya. Keluar dari stasiun bawah tanah kan naik ke atas tangga. Untuk pertama kalinya saya lihat kota New York gitu kan. Wah, ini luar biasa. Amazing, Pak. Saya kasih tahu memang ini auranya beda ya. Saya udah pernah ke Jepang, saya udah pernah ke Hong Kong, dan itu kan isinya gedung-gedung semua. Tapi kalau kita ke New York itu memang Manhattan itu memang auranya beda. Saya suka sekali lah di situ. Keren lah, keren banget memang. Saya ke hotel, istirahat ya, tidur. Lalu saya cari makan, wah kaget lagi, apa? Beli roti sama air doang, $15. Itu kan kalau misalnya dirupiahkan udah lebih dari 200.000 kan. Amerika itu mahal sekali. Tapi ya untunglah kita bawa duit banyak gitu ya. Jadi udah kita makan ya, tidur. Nah besoknya kemudian saya jalan-jalan segala macam. Lalu janjian sama Pak Zomi di mitra saya di Averi itu di patung Charging Bull di New York Stock Exchange itu. Ya kita foto lah di situ. Tahu ya, patung banteng itu loh yang memang terkenal sekali di NYSE di Wall Street. Kita foto di situ. Nah, lalu besoknya hari Jumat kita terbang lagi dari New York itu ke Omaha. Kali ini ya penerbangannya nggak lama lah, cuma 3 jam ya. Pakai pesawat lokal American Airlines.
mendarat di Omaha, dijemput sama teman kita di situ namanya Pak Amir, ya. Lalu ya, saya ke hotel istirahat, ya. Besoknya, nah hari Sabtunya nih, akhirnya kita ke CHI Health Center namanya, nama arenanya itu seperti itu. Itu Pak, lagi-lagi saya dapat pengalamannya seperti ini. Kita sudah, halo, Oma lagi, Waalaikumsalam, lagi ada meeting, nanti tegur lanjut lagi ya. Oh iya ya wis. Jadi Pak, acaranya itu kan hari Sabtu, dimulai pukul 7, dan Warren Buffett-nya itu sendiri akan muncul gitu ya sebagai pembicara itu pukul 9 pagi. Tapi saya dan teman-teman itu sudah sejak jam 4 subuh udah antri di depan, di luar gedungnya dalam kondisi gerimis dan suhu udara mungkin 5 derajat Celcius. Jadi dingin banget. Dingin banget. Kita di situ gitu sambil hujan-hujanan gitu kan. Dan ternyata rame Pak. Banyak orangnya itu. Kita pikir kita sudah cukup pagi datang ke situ. Ternyata ada yang lebih pagi lagi di situ tuh. Jadi kita berbaris udah berapa barisan gitu di depan kita itu seperti itu ya. Dan ada 4 jejer baris seperti itu. Dan otomatis kita di situ kan jadi ngobrol dengan orang-orang yang juga antri di situ kan. Dan dari berbagai macam negara. Saya ngobrol itu dari Kazakhstan, dari Brazil, dari Amerika Serikat sendiri, dan dari Kanada. Dan ada yang umurnya masih 17 tahun. Anak muda. Ngapain saya bilang ada di sini? Lu tuh harusnya main kripto, bukan main saham orang tua begini, saya bilang gitu kan. Oh enggak. Itu saya percaya dengan fundamental, kata dia tuh. Oh oke, siap. Saya percaya bahwa, terus dia cerita bahwa di negaranya ada saham murah, dia beli, naiknya udah tinggi, udah profit. Nah jadi dia punya duit banyak, dia sengaja bela-belain datang ke sini untuk sama tujuannya dengan saya, sungkem ke Opa Warren Buffett seperti itu. Jadi kita di situ enak lah ngobrol dan itu benar-benar luar biasa menurut saya. Kayaknya nggak ada investor pemula di situ. Itu isinya investor pengalaman semua. Jadi kita ngobrolnya enak lah. Ya pakai bahasa Inggris ya. Tapi nggak usah khawatir. Kalau misalnya di situ ada orang Asia atau orang Brazil, bahasa Inggris mereka juga sama patah-patah kayak kita. Jadi kita ngerti lah saling itu seperti itu. Jadi kita nunggu dari jam 4 pagi sampai akhirnya jam 4 subuh sampai jam 7 pagi, itu nggak kerasa. Karena kita banyak ngobrol apa segala macam dengan orang-orang sekitar situ. Dan kita mendadak seperti teman semua gitu loh, seperti kawan. Padahal baru ketemu di situ kan. Banyak juga yang dari orang-orang India itu yang, ya mohon maaf ya, logatnya kan lucu ya orang India kalau ngomong pakai bahasa Inggris itu kan, hello my friend gitu kan. Jadi apa namanya, kita ngobrol, tapi mereka hebat-hebat. Cerita kuliahnya di mana? Saya kuliah di Columbia University. Wah buset, kampusnya Warren Buffett, saya bilang. Iya, udah jadi pemegang saham udah lama. Sudah sejak tahun 97. Buset. Pantesan udah bapak-bapak ya, saya bilang. Oh iya udah tua masnya. Dari mana? Dari Indonesia. Oke, ngobrol lagi seperti itu. Lalu kita masuk ya. Masuk itu ya ternyata nggak ribet juga. Cuman diperiksa barang-barang kita bawa apa aja. Lalu kita diminta nunjukin kredensial kan. Mana sih kredensialnya ya? Sebentar, saya ada nih. Saya tunjukin dulu. Nih, jadi di pintu masuk itu kita diminta menunjukkan ini. Ya, ada tulisannya kan shareholder. Dan banyak yang bertanya, Pak Teguh, apakah Pak Teguh itu dapat ini dengan cara beli saham Berkshire Hathaway itu? Tidak. Kebetulan teman saya yang dari Indonesia juga, dia adalah pemegang saham Berkshire Hathaway dan dia dapat ini 4. Jadi buat dia sendiri kan 1. Ya udah 2 laginya buat saya lah. Kan saya kawannya, kan gitu. Nah, jadi saya nggak punya sahamnya. Cukup pakai ini saja gitu. Dan ini ya saya simpan terus untuk souvenir kan. Nah, jadi kita kemudian masuk ya ke gedungnya itu. Lalu dengan teman-teman baru kita ini mendadak akrab banget loh Pak, serius. Jadi yang tadinya kita cuma bertiga itu jadi sekitar 10 orang jadinya. Dan dari berbagai macam negara. Dan kita punya passion yang sama, apa? Value investing, investasi.
Jadi kita setelah dapat tempat duduk yang kira-kira tidak terlalu jauh dari posisi duduknya Warren Buffett ya, kita duduk semuanya di situ, ngejejer 10 orang seperti itu. Nah pagi-pagi itu kan kita udah lapar tuh ya, udah belum sarapan gitu kan, pas saya lihat lagi tiketnya. Ada sih makanan di luar paketnya, tapi harganya berapa? $15. Waduh, mikir-mikir lagi saya. Rupanya ini yang dari India ini luar biasa. Dia keluar, dia beli roti banyak, dia bagi-bagi ke teman-teman barunya. Termasuk ke saya sendiri gitu loh. Terus saya bilang, ini apa? That's for you, from me. No, you don't have to pay anything. Oh ya, thank you lah kalau gitu. Terima kasih lah kalau kayak gitu. Oke, terus kita beli Coca-Cola apa segala macam. Ini kan judulnya lagi di Coca-Cola itu kan memang minuman favoritnya Warren Buffett ya. Saya udah lama banget nggak minum Coca-Cola, tapi akhirnya minum Coca-Cola juga waktu di sana itu. Lalu kita makan See's Candies, permen yang memang punyanya Warren Buffett juga. Jadi serba Berkshire Hathaway di situ tuh. Jarak duduk saya dengan tempat duduknya Warren Buffett itu kurang lebih hanya 20 meter lah. Jadi nggak jauh, deket. Kita beruntung dapat di situ karena memang kita sudah ngantri sejak pagi. Kalau yang lain-lain kan itu kan kayak stadion ya. Jadi ada yang posisi duduknya jauh sekali. Tapi kalau dari tempat duduk saya, dari tempat duduk kami itu, kita bisa lihat langsung ke Warren Buffett-nya tanpa harus lihat di layar lebarnya gitu. Kelihatan gitu Warren Buffett di bawah situ tuh ngomong. Intinya di situ kemudian rame ya dan cepat banget tahu-tahu satu arena itu penuh semua ya. Banyak orang yang masuk seperti itu. Dan suasananya ya, saya bilang, suasananya Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ikut seminar, saya pernah ikut komunitas investasi segala macam. Mohon maaf, kadang aura orang-orangnya itu ya kebanyakan ya pemula ya, investor pemula seperti itu. Jadi dan namanya pemula tidak semuanya value investing. Banyak yang masih trader, scalper, apapun itulah. Ya namanya juga masih coba-coba, belum ketemu ininya jalannya yang mana. Saya nggak bilang technical itu jelek, ya saya nggak bilang trading itu jelek, tidak. Ada banyak orang trader saham ya, bukan investor jangka panjang, tapi sukses ada. Tapi kalau namanya pemula itu kan dia belum tahu gitu arahnya kemana seperti itu. Nah, tapi kalau dalam acara kemarin, itu isinya investor semua. Value investor semua. Kita ngobrol nyambung semuanya dan kita nguping orang lain ngobrol juga sama tentang investasi segala macam. Bahwa Amerika itu udah bubble segala macam, mendingan kita investasi di negara lain, ini saham-sahamnya masih pada murah dan seterusnya. Dan enak gitu. Jadi bukan hanya di situ orang-orang pengalaman apa, tapi dan juga rasanya itu orang-orang baik gitu loh. Itu yang saya rasakan gitu. Orang-orang baik, orang-orang jujur yang ada di situ. Nggak ada yang goreng-goreng saham, nggak ada. Jadi di situ kita bener beli saham bagus pada harga murah, hold. Nggak, pom-pom gitu, bukan begitu, nggak. Ini orang-orang baik semua. Jadi kemudian kita nonton satu film di mana sebelum film itu muncul videonya Warren Buffett yang bilang, tolong video ini jangan direkam. Tidak boleh keluar dari ruangan ini. Tidak boleh ada orang menonton video ini kecuali yang hadir di sini. Jadi nggak boleh itu videonya video selama 30 menit itu direkam. Video tentang apa sih? Tentang lucu-lucuan sebenarnya. Nggak serius, bukan. Saya nggak bisa ceritakan detailnya bagaimana karena nggak bisa saya sendiri nggak ngerekam ya. Tapi itu tentang apa sih ya waktu itu yang saya ingat itu. Ada iklan apa gitu, iklan-iklan yang lucu lah, iklan-iklan yang lucu ternyata, dan itu adalah iklan dari perusahaan-perusahaan miliknya Berkshire Hathaway. Jadi ada perusahaan asuransi, perusahaan apa segala macam, dan ada Warren Buffett-nya juga gitu muncul di videonya itu. Itu kita ketawa, itu kita ini selama setengah jam itu. Begitu selesai filmnya, selesai ya, jam 9 jreng. Tahu-tahu di bawah yang gelap itu, begitu lampunya nyala, tahu-tahu Warren Buffett dan Charlie Munger sudah duduk di situ. Kita kemudian berdiri satu stadion, tepuk tangan. Wah, itu tepuk tangan paling lama yang pernah saya rasakan. Nggak berhenti-berhenti, Pak. Lama banget itu. Mungkin sekitar 2 menit lah kita enggak. Karena saya sendiri pun merasakan ya aura beliau berdua itu, apalagi kita duduk dalam jarak yang juga tidak terlalu jauh. Semuanya berdiri dan banyak orang-orang penting yang hadir di situ, Pak. Tahu Tim Cook, CEO-nya Apple, ya, Jamie Dimon, CEO-nya JP Morgan, dan Bill Gates, ada semuanya di situ.
Dan value-value investor yang besar-besar kayak siapa itu? Monis Pabrai yang dari India itu, terus Li Lu namanya yang dari China, dan banyak lagi yang lain. Dan ada wajah-wajah yang lain yang saya nggak tahu namanya, tapi saya hafal wajahnya gitu loh. Di jajaran depan. Kita kebetulan duduknya nggak terlalu jauh dari jajaran depan situ, seperti itu. Habis itu kita ya dengarkan Warren Buffett ngobrol, ya, ngomong cerita tentang bla 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 segala macam. Nah, di sini baru ceritanya beda-beda ternyata setiap orang. Jadi mungkin lebih karena saya juga bahasa Inggrisnya kurang begitu bagus ya. Jadi ketika Warren Buffett ngomong itu kan ngomongnya pelan, lambat, bukan pelan, kencang sih, suaranya kencang, tapi ngomongnya itu lambat gitu loh. Patah-patah seperti itu, dan apa namanya, bahasa Inggrisnya kurang jelas. Jadi saya sendiri kurang paham sebenarnya beliau ngomong apa waktu itu. Baru ketika setelah sesi tanya jawab, nah baru ininya lebih jelas gitu. Tapi intinya ya betul ya. Kalau kita ketemu orang yang sedemikian sepuhnya seperti Warren Buffett, itu kan seperti cucu ketemu kakeknya, ya enggak? Kita nggak bisa nanya yang hal-hal yang teknis seperti cara ngitung valuasi saham bagaimana, enggak. Yang disampaikan itu apa? Filosofi, nasihat, segala macam. Which is itu juga nasihat yang sangat bagus. Tapi kalau misalnya kita, investor yang katakanlah masih pemula banget, yang belum dapat dasar-dasar tentang investasi saham, tentang cara ngitung, cara baca laporan keuangan segala macam hadir di situ, mungkin akan kecewa. Karena ya mungkin yang dia harapkan adalah itu, ilmu-ilmu teknis gitu. Tentang cara menganalisis saham dan seterusnya. Enggak. Sepanjang ininya lebih banyak share tentang wisdom. Tentang hal-hal yang memang sifatnya filosofis dan juga bersifat nasihat. Seperti misalnya, ya waktu itu ada satu peserta ya masih anak-anak malah umurnya itu, masih remaja seperti itu. Dia bertanya begini, langsung to the point, dan langsung disambut dengan tepuk tangan oleh seluruh peserta yang hadir. Dalam situasi inflasi seperti sekarang, tolong kasih tahu saya satu saham saja yang bagus, kata si yang bertanya seperti itu. Langsung tertawa semua, karena kenapa peserta yang lain tertawa semua? Karena mereka tahu Warren Buffett nggak akan menjawab pertanyaan seperti itu. Nggak mungkin lah. Saya juga kalau ditanya kira-kira Pak Teguh, tolong kasih tahu satu saham aja. Ngapain sih itu e-book tebal banget sampai 30 saham? Satu aja please. Ya kalau bisa cuman satu doang seperti itu juga ya ngapain juga saya nganalisa banyak-banyak. Tapi kan nggak bisa begitu, kita harus diversifikasi segala macam. Nah jadi atas pertanyaan seperti itu Warren Buffett jawabnya bagaimana? Ya filosofis, nggak usah khawatir soal inflasi segala macam. Yang penting kita berinvestasi pada diri kita sendiri ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman segala macam, pada akhirnya kita tetap akan untung, seperti itu. Ya itu kan nasihat yang sering kita dengar kan sebenarnya, ya kan? Ya tapi berbeda ketika kita mendengarkannya langsung dari Warren Buffett, seperti itu. Jadi dari jam 9 pagi sampai akhirnya selesai jam 5 itu nggak kerasa juga. Kita di situ gitu, karena suasananya benar-benar luar biasa. Begitu akhirnya selesai, Warren Buffett masuk lagi ya, kita berdiri standing ovation lagi, tepuk tangan, itu lama sekali ya. Baru akhirnya kita keluar, baru nyadar belum makan, capek, pusing, belum pipis. Saya ke toilet, habis itu lapar, habis itu sama teman-teman saya, yuk kita makan yuk, makan, gitu kan. Dan ya tentu saja setelah itu di bawah itu ada exhibition, ada pameran. Jadi perusahaan-perusahaan miliknya Berkshire Hathaway itu ada pameran di situ. Lalu di situ kita beli banyak souvenir. Salah satunya apa? Ini baju yang saya pakai. Ini tulisannya Berkshire Hathaway loh. Ya, mungkin kurang jelas di situ, tapi ini tulisannya Berkshire Hathaway. Harganya berapa? $30, nggak mahal. Tapi kan yang mahal apanya? Ya kesitunya, ya kan. Nah, jadi ada yang tanya sama saya, Pak Teguh, worth it nggak kalau kita ke situ? Pengalamannya itu worth it nggak sih? Karena bukan cuman biayanya sih sebenarnya ya bagi orang tertentu mungkin tidak terlalu mahal juga sih. Saya satu orang selama 2 minggu di sana itu 50 juta. Kalau ditambah dengan aktivitas-aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan acaranya itu sendiri, ya kan sekalian di Amerika ya, sekalian kita jalan-jalan ke sana kemarin, nggak nyampe 100 juta lah satu orang seperti itu. Dan saya tahu bagi beberapa orang itu bukan uang yang terlalu besar, seperti itu. Tapi kan capeknya, waktunya, ya kan, karena lama perjalanannya ke sana. Worth it nggak?
Saya bilang sekali seumur hidup worth it. Worth it. Karena yang datang di situ tuh benar-benar orang-orang terbaik. Pada hari Minggunya, saya kemudian ikut lagi annual meeting dari satu perusahaan yang menyebut dirinya sebagai Berkshire Hathaway kecil. Apa namanya? Markel Corporation. Di Hotel Hilton sebelahnya gedung di mana annual meetingnya digelar. Gratis, nggak dibayar apa-apa, dikasih makan lagi. Jadi kita langsung aja masuk duduk di situ, lalu dengerin namanya itu Tom Gaynor. Tom Gaynor ini chairman dari Markel Corporation, yang dia Markel Corporation ini perusahaan investasi. Dia kemudian ngomong-ngomong segala macam mirip seperti Warren Buffett ngomong, dan kali ini Tom Gaynor ini ngomongnya jauh lebih jelas menurut saya karena memang usianya juga lebih muda, cuma 60 tahun. Kalau Warren Buffett sudah berapa? Sudah 92 tahun. Saya pikir kakek saya kalau masih hidup juga masih lebih muda kakek saya sebenarnya. Jadi apa namanya, ini benar-benar udah sepuh banget gitu Warren Buffett ini seperti itu. Tapi ketika di hari Minggunya saya dengerin Tom Gaynor ngomong, wah ini baru lebih jelas gitu apa yang dia omongkan, dan lebih teknis juga. Jadi lebih menyenangkan. Hari Seninnya ya kita kemudian lihat-lihat lagi jalan-jalan kan. Saya makan itu di Gorat Steakhouse yang katanya restoran favoritnya Warren Buffett di situ. Bukan steak terbaik yang pernah saya makan sih actually, biasa-biasa saja di situ ya. Udah gitu harganya mahal sekali, $45 untuk satu porsi seperti itu. Tapi ya kan judulnya Eat Like a Billionaire ya. Billionaire makannya di sini loh. Saya juga nanti makan di sini. Ada foto-fotonya, mungkin nanti saya akan posting di Instagram suatu hari nanti. Habis itu udah kita balik lagi, terbang lagi ke New York. Ya habis itu udah kita jalan-jalan ke Boston, ke Washington DC, lalu pulang ke Indonesia. Nah, jadi worth it nggak? Menurut saya worth it. Kalau Pak Alfian ada rezeki, ada waktu, datanglah ke sana. Datang, sekali aja. Feelingnya nggak saya dapetin di mana-mana Pak, serius. Saya pernah ikut RUPS-nya Astra, auranya nggak begitu. Saya pernah ikut RUPS-nya Bumi Resources, auranya nggak begitu, beda banget. Jadi kalau kita bicara aura ini memang sangat unik. Orang-orang yang kita temui itu bukan hanya Warren Buffett-nya, tapi benar-benar value investor di seluruh dunia. Investor-investor yang memang tidak secara metode saja, tapi secara mental segala macam, itu memang mereka investor yang sesungguhnya gitu. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Mungkin nanti saya akan lanjutkan lebih panjang lagi, tapi saya pikir segitu sudah cukup. Ya, Pak Alfian, cukup? Ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, lanjut.